Cek, oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan pertama kita membahas tentang ruang lingkup biologi ya bersama dengan saya Hamzah Abdul Fattah Taufik Sabit. Oke, kita coba kaji dulu beberapa hal. Yang pertama itu adalah tentang dari si biologinya itu sendiri ya. Biologinya itu sendiri. Nah, biologi itu apa sih? Nah, biologi itu terdiri dari dua kata ya. Pertama itu bios dan yang kedua itu adalah logos gitu. Nah, bios itu artinya apa? Bios itu artinya ini hidup gitu, dan logos itu adalah ilmu. Nah, kalau keduanya ini kita coba padukan, nah berarti biologi merupakan ilmu tentang kehidupan gitu. Nah, tapi itu textbook banget. Nah, tapi kita coba kembangkan lagi bahwasanya biologi itu adalah keterkaitan. Nah, apapun yang menyangkut dengan kehidupan. Gitu. Jadi baik itu benda tak hidup juga makhluk hidup itu kalau ada kaitannya dengan kehidupan itu disebut dengan nama biologi. Gitu ya. Saya beri contoh, misalnya cabang ilmu biologi itu ada namanya ekologi. Ya, ada namanya ekologi. Nah, saya sebut misalnya mempelajari tentang ekosistem sawah. Nah, di sini ekosistem sawah kan ada macam-macam ya. Misalnya di sini ada tanah, ya kan? Sawah kan ada tanahnya. Terus ada air, ada cahaya, gitu ya. Nah, ini kan benda tak hidup, benda tak hidup, benda tak hidup. Tuh. Terus ada pH juga, ada suhu, dan lain sebagainya. Nah, keseluruhan ini dalam kajian ekologi itu masuk dalam hal biologi. Jadi apapun yang keterkaitannya dengan kehidupan, gitu ya, baik benda tak hidup dan juga makhluk hidup, saling hubungan antar timbal baliknya itu disebut dengan nama biologi. Oke, next. Kita bahas tentang si ruang lingkup. Ruang lingkup biologi gitu. Nah, ini bab pertama kita membahas tentang ruang lingkup biologi. Nah, di sini ada beberapa kajian ya, ada beberapa bahasan tentang ruang lingkup biologi. Nah, yang pertama itu adalah tentang ciri sains. Nah, selanjutnya ada metode ilmiah gitu ya. Ada metode ilmiah. Lalu ada tingkat organisasi kehidupan. Dan juga yang keempat ada cabang ilmu biologi. Nah, ini keempat ini ada bahasannya untuk bab pertama gitu, ada tentang ruang lingkup biologi. Kita coba bahas yang pertama. Itu ada tentang ciri sains. Ciri sains. Ciri-ciri sains. Nah, jadi sains itu juga ada ciri-cirinya gitu ya. Kita anggap kayak orang lah. Orang tuh ada ciri-cirinya. Gitu ya. Ciri sains yang pertama itu ada sifatnya dia harus konkret. Gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu harus logis. Gitu. Selanjutnya objektif. Nah, selain itu ada oke ini nih universal. Terus sistematis, dan juga yang terakhir adalah memiliki bukti gitu ya, empiris. Oke, yang pertama konkret. Nah, konkret artinya nyata ya, atau hal yang ada gitu. Jadi sesuatu yang nyata, bukan hal-hal yang goib gitu ya. Jadi jangan berbicara tentang hantu-hantu gitu ya. Kita belajar biologi dan kita harus memiliki sifat sains gitu ya. Kita bukan apa namanya Ghost Rider gitu ya. Bukan mengendari hantu ataupun kita
Ghostbuster gitu ya, pemburu hantu ya. Jadi jangan berbicara tentang hal-hal yang goib. Yang kedua, itu sifatnya harus logis. Nah, gitu. Jadi harus masuk akal gitu ya. Pernah kan ada kejadian yang ada di Depok gitu kemarin. Itu tentang babi ngepet. Ya, babi ngepet kita nggak percaya gitu ya. Jadi jangan percaya gitu sama babi ngepet. Sedangkan teori evolusi itu ya susah diterima kan, teori evolusi susah diterima. Tapi di sini babi ngepet malah pada percaya. Nah, selanjutnya ini ada objektif. Nah, ini sifatnya kita berarti harus adil. Maksudnya objektif itu tidak berat ke kiri ataupun berat ke kanan. Tidak berat ke kiri ataupun berat ke kanan, maksudnya kita tidak mengambil keuntungan. Jadi bukan atas dasar suka atau nggak suka. Gitu. Kalau nggak suka kita nggak ambil, gitu. Ataupun nggak apa, kalau kita suka kita ambil, jangan seperti itu. Sifatnya kita harus objektif gitu berdasarkan hal yang ada. Selanjutnya di sini ada universal. Ya, universal. Universal itu maksudnya apa? Sama gitu ya. Dimanapun sifatnya sama. Contohnya kita berebus air ya kan, suhunya tuh harus 100 derajat gitu di sini ya. Mau kamu main kemana aja gitu ya, ke Amerika, ke Malaysia gitu, suhunya tuh harus tetap 100 derajat gitu untuk mencapai titik didihnya. Pasti sama di mana-mana juga. Selanjutnya sistematis. Nah, sistematis itu ada langkahnya ya. Gitu. Jadi tidak ujuk-ujuk ada gitu. Jadi ada step-stepnya, step 1, step 2, step 3 gitu. Itu ada sistematisnya. Dan juga ini empiris. Nah, dia memiliki bukti gitu. Buktinya yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, nah ini merupakan ciri-ciri sains gitu ya. Ini ada KLOUSE gitu ya. Jadi singkatannya kalau dari saya itu close. Nah, tapi pakai K ya, bukan pakai C. Gitu. Bukan close, tapi KLOUSE gitu ya. Konkret, logis, terus objektif, terus universal, sistematis, dan juga empiris. Next, kita coba bahas di sini ada bahasan kelanjutnya, itu adalah tentang si metode ilmiah. Nah, si metode ilmiah ini kecuali metode ilmiah ya. Oke, ada beberapa hal yang harus kita bahas itu tentang metode ilmiah gitu ya. Jadi metode ilmiah itu adalah langkah-langkah penelitian gitu yang bersifat ilmiah gitu ya, ataupun yang memang si peneliti lakukan gitu. Jadi dalam melakukan sesuatu, dalam meneliti gitu ya, mengkaji sesuatu, itu ada metodenya gitu. Nah, dinamakan dengan nama metode ilmiah. Biasanya tuh untuk mahasiswa-mahasiswa gitu ngambil skripsi, tesis, disertasi, nah itu ada metode ilmiahnya gitu ya. Nah, ada beberapa juga yang memang menjadi syarat dalam melakukan metode ilmiah gitu, langkah-langkahnya. Yang pertama tuh harus terkandung namanya rumusan masalah gitu. Nah, kita di sini walaupun biasanya masalah itu jangan dicari gitu ya, tapi dalam kandungan dari metode ilmiah, kalau kita melakukan skripsi, tesis, disertasi, harus ada masalahnya gitu. Bentuknya bagaimana? Bentuknya adalah pertanyaan gitu. Jadi pertanyaan ya, bagaimana, apa gitu. Saya beri contoh ya tentang metode ilmiahnya, rumusan masalahnya tuh di sini bagaimana pengaruh cahaya terhadap warna daun gitu. Ya, warna daun tanaman, misalnya tanaman melati ya, di situ. Di sini contoh dari rumusan masalahnya. Selanjutnya ada observasi. Nah, observasi. Nah, apa itu observasi? Observasi itu adalah ini ya, apa namanya, sumber gitu ya, sumber literasi gitu. Jadi sumber-sumber bacaan ataupun apa namanya,
pustaka ya, kita sebut aja sumber pustaka. Gitu. Nah ini observasi. Jadi ada dasarnya kita dalam melakukan penelitian gitu. Dalam melakukan penelitian, jadi di metode ilmiah itu ada sumber pustakanya. Jadi nggak asal-asalan. Yang ketiga, selain dari observasi itu ada namanya hipotesis. Hipotesis. Nah, hipotesis ini itu adalah dugaan ya. Dugaan sementara. Dugaan sementara. Nah, jadi dugaan sementara ini fungsinya adalah untuk batasan gitu ya, dan juga penelitian kita hasilnya tuh bisa berdasarkan hipotesis 1 dan hipotesis 2. Nah, tapi ini nggak bisa ngasal-ngasal gitu. Jadi ada dasarnya itu adalah dari sumber pustaka kita gitu ya, dari bacaannya atau dari buku, dari jurnal gitu. Jadi kita menduga-duga, oh hasilnya adalah A, oh hasilnya adalah B. Nah, tapi itu semua adalah tergantung si ini ya, si eksperimen gitu. Ya, si eksperimen ini. Jadi eksperimen udah tahu lah ya. Eksperimen artinya adalah uji coba gitu. Dan juga ada namanya kesimpulan terakhir. Sini. Kesimpulan. Gitu ya. Kesimpulan itu adalah hasil. Itu hasil. Di sini. Ya, jadi yang pertama adalah harus menemukan rumusan masalah. Yang kedua, nanti untuk mengumpulkan data kita harus melakukan observasi. Di sini data ya. Data observasi. Nah, selanjutnya kita akan membuat hipotesis. Ini kita yang membuat hipotesisnya. Bisa A, bisa B. Gitu. Alias kita menduga-duga. Gitu. Lalu selanjutnya kita uji coba nih. Kita uji coba, kita praktekkan. Gitu. Dan juga nanti akan kita kita bahas sehingga kita menemukan kesimpulannya gimana gitu, hasilnya bagaimana. Itu apakah sesuai dugaan atau tidak. Gitu. Nah, jadi yang pertama tuh tadi apa?